Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan berbicara lagi dengan para korban jamaah umroh ini. Cuma mohon maaf kami tidak bisa berbicara satu persatu. Kami hanya bisa membacakan chatnya. Ini dari Haji Norbas dari cabang Kalimantan Selatan. Kerugian sekitar 300 juta. Harapan saya semoga uang saya kembali dan tersangka dihukum seberat-beratnya. Dari Neneng Sumedang, kerugian kami 76.900.000. Lilik Herawati, punya jamaah 6, sudah berangkat 1, DP belum. Saya Saddam Hussein dari Lampung, jamaah saya ada 3 orang, sudah lunas semua 90 orang. Kembalikan uang jamaah. Saya Yuli dari Tangerang, kerugian saya 92.700.000, sudah lunas semua. Saya ingin kembalikan uang saya. Ajizah, kerugian 604 juta, udah gede banget, dari Lamongan. Kemudian Saprudin Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kerugian jamaah 1,8 miliar tuh. Gede banget ini Pak. Gimana ini Pak Hilman? Kementerian Agama ini para jamaah ini ingin mendengar dari Bapak, ini duitnya bisa kembali nggak? Contoh kasus PT First Travel, di mana dalam putusan PK Mahkamah Agung sudah perintahkan agar aset yang disita dijual dan dikembalikan kepada para jamaah. Pertanyaannya, uangnya sudah kembali belum? Belum. Belum, PT First Travel? Belum. Yang sudah putus PK Mahkamah Agung aja tidak kembali, apalagi ini baru mulai. Makanya jamaah itu harapannya bisa berangkat atau uang kembali. Kasusnya sudah akut seperti Naila Syafa ya. Akutnya pun kan hanya 2 tahun dia. Ya. 2 tahun itu menjadi akut, ya memang agak berat Pak untuk Jadi bisa kembali lagi. dari Kementerian Agama mengatakan, ya udah para jamaah pasrah aja begitu? Ya. Sudah berat untuk kembali uangnya. Berat untuk kembali uang dan Kementerian Agama pun tidak mempunyai dana untuk itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kami melakukan pengawasan dan juga edukasi pada masyarakat. Dan kami sudah mengeluarkan sebetulnya dengan kesepakatan asosiasi bahwa ada harga referensi. Kalau ada travel ya, menawarkan kurang dari 26 Berarti ada juta, kecurigaan gitu? Sudah ada Pak. Dan itu sudah buat keputusan. Pak Iman, ya. Gimana harapan Anda sekarang ini? Ya, hari ke hari harapan mereka ya hanya itu. Harapannya mereka biar bisa kembali. Anda lihat PT First Travel udah putus Mahkamah Agung pun kata Kementerian Agama uangnya belum kembali 1 sen pun. Makanya kalau memang hanya bisa seperti itu, pemerintah ya mestinya ya saya pun bisa jadi pemerintah gitu kan ya. Artinya justru kehebatan beliau itu diuji di sini kalau bisa. Siapa? Mau kementerian, mau kepolisian karena mereka Mission kan impossible gitu ya? Iya, melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Saran Bapak gimana? Masukannya apa agar memperbaiki morak-marit ini? Ada saran nggak? Ya pasti tadi yang Agar jangan terulang lagi. Yang untuk Kemenak pengawasan itu bukan hanya sekedar lift saja, tetapi memang harus ada akreditasi dan itu diumumkan sedemikian rupa sehingga masyarakat itu benar-benar bisa membaca. Gitu. Mereka harus bayar kemana dan seterusnya. Kemudian dari kepolisian juga nggak perlu nunggu miliaran lah. Ada orang kerugian 100.000 pun juga harusnya diproses lah gitu. Ya, nunggu lama sampai ratusan juga baru udah. Sudah viral baru gitu. Udah. Iya itu dia. Oke, no viral no case. No case. Pak Sigit, apa saran dari Bapak memperbaiki Anda sebagai korban nih? Dari Depak itu tolong paling tidak sampai ke perwakilan departemen kecamatan itu diberitahu atau enggak bisa lapor juga ke kecamatan. Untuk laporkan apa? Ya kalau misalkan kita udah tahu kalau ada kecurigaan, ada itu ya bisa lapor. Jadi karena saya pernah kumpulkan, yuk datang ke Depak. Nggak taunya wah jauh Pak, jadi macem-macem gitu. Kita ini kan jamaah, 70% tuh orangnya udah sepuh Pak. Sudah? Sudah sepuh, udah tua. Jadi untuk memahami pengertian itu kalau nggak ada kejujuran dari pihak travel atau ada. Apalagi di daerah-daerah terpencil ya? Itu. Memang benar. Maka waktu itu ya mohon maaf Bu, kalau kepolisian tuh memberikan email atau sama sekali nggak ngerti Bu. Ya, saya tahun 2007 itu bawa jemaah itu mayoritas sepuh dan 20% tuh nggak ngerti bahasa. Begitu ya? Ya, jadi
tolong di samping ada ini ya saya bilang itu tadi di tingkat kecamatan atau paling dekat dengan lingkungannya itu bisa memberikan edukasi. Gini. Ya itulah masukan dari Bapak ya, sebagai korban. Ya. Oke, Ibu Ratna, Kompol Ratna, apa solusi atau masukan dari Ibu? Untuk PT Naila ini Pak, ternyata banyak sekali laporan polisinya. Ini on proses semua Bang Hotman. Tapi baru viral sesudah di Polda Metro? Baru viral setelah kami tangkap. Oke, yang lain tidak pernah ditangkap? Dari bulan November sampai dengan Februari kami mencari pelaku nih. Karena sangat licin Bang Hotman. Jadi tinggal di Tangerang, kemudian pindah lagi. Dan kami terus tuh kirim anggota untuk memantau Bang Hotman. Dan kesulitan kami juga berganti nama. Nah, jadi masyarakat mengenalnya itu bukan Pak Mahfud lagi, tetapi Abi Hafiz Al-Makdisi. Jadi seperti yang Pak Direktur sampaikan bahwa pola yang kami terapkan Polda Metro adalah hit and fix. Kami pukul mereka melalui penegakan hukum, kemudian kita perbaiki. Maka itu Polda Metro menggandeng Kemenak, kemudian asosiasi juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat supaya mereka tidak mudah tertipu Bang Hotman. Gimana solusinya agar jangan lagi mudah tertipu oleh travel bodong begini? Nah, kita edukasi ke masyarakat bagaimana mereka tidak tergiur dengan harga murah. Mereka harus cek dulu Bang Hotman kredibilitas dari penyelenggara travel tersebut gitu. Jadi jangan mudah tergiur. Pak Farid, asosiasi, bagaimana saran terbaik agar jangan terulang lagi tipu ini? Yang pertama, kita sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara perjalanan ibadah umroh, pertama 2 edukasi. Yang pertama kepada PT itu sendiri, perusahaannya. Yang kedua kepada masyarakat. Tentu masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang terbaru yang dikeluarkan dari kementerian. Baik itu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, penerbangan itu sendiri. Nah, kita harus terus-menerus masif nih. Nah, kita sampaikan kepada perusahaannya dan jamaahnya. Juga kita sampaikan kepada masyarakat, kepada penyelenggara tentang tata cara pengelolaan perusahaan. Ya, ini penting kita menggandeng dengan perbankan untuk edukasi tentang keuangan. Kesimpulan terakhir, agar rakyat lebih terjamin, apa yang harus dilakukan dalam rencana berangkat umroh? 1, tadi sosialisasi. 2, pengawasan diperketat. Kemungkinan Satgas Anti Mafia Umroh. Terus yang ketiga, ini dari kementerian itu juga harus sampai ke bawah kepada Kanwil dan Kandepak. Ada kantor-kantor kecil travel, ada izin atau tidak izin, itu diedukasi. Sehingga nanti kalau masyarakat tingkat bawah silakan datang ke Kanwil atau Kandepak, dibantu juga dari oleh segi harga. Masyarakat perlu curiga nggak setiap ada harga murah? Harus, karena Kementerian Agama mengeluarkan harga referensi yang sudah menjadi patokan. Gitu loh. Jadi harga kalau referensi sudah jauh di bawah situ, patut dicurigain. Betul. Jadi harga referensi ini harus disosialisasikan ke semuanya sampai tingkat bawah. Kalau nggak segini, kalau bisa jangan. Gitu. Kalau dia bayar di bawah itu, ya itu tanggung jawab mereka. Karena pemerintah sudah ngasih patokan baik umroh maupun haji. Cuma masalahnya ini kan rakyat seperti Pak Sigit tadi bilang, banyak yang memang masyarakat yang pendidikannya masih relatif rendah, banyak yang orang daerah kecamatan di perkampungan, benar ya? Tidak ngerti yang begini-beginian. Jadi siapa yang harus disalahkan di sini? Siapa yang harus inisiatif melindungi mereka? Peran juga Bang Hotman, di Indonesia ini kan ada ketokohan. Kadang-kadang orang berangkat umroh tuh tidak milih travel. Dia milih tokohnya nih, tokoh A, ya dia milih. Nah, ini juga harus menjadikan peran mereka, tokoh itu, mengedukasi kepada jamaahnya. Kadang-kadang nggak peduli tuh travelnya apa, tapi kalau ikut sama tokoh A atau ikon A, dia pasti nurut. Nah, ini juga memang perlu tokoh-tokoh ini yang memang sudah biasa memberangkat umroh, didata oleh Kementerian Agama. Sebagaimana haji, kalau haji semua sudah terdata dan sudah pembimbing itu tersertifikasi. Sehingga mereka memang yang memberangkatkan benar-benar yang mengetahui tentang pelaksanaan operasional dan lain-lain begitu. Terima kasih. Oke, kita akhiri dari diskusi kita malam ini, dan kesimpulan saya sebagai host adalah sepertinya diperlukan tindakan yang sangat radikal dari Kementerian Agama untuk memberikan perlindungan. Tidak bisa lagi biasa-biasa, apalagi tadi Pak Sigit mengatakan banyak dari peserta umroh ini adalah masyarakat yang pendidikannya masih rendah dan di daerah-daerah terpencil yang tidak mengerti apa itu pasaran harga umroh dan sebagainya. Dan yang kedua memang adalah perlu uang jaminan dari semua perusahaan travel secara cash di Kementerian Agama, sehingga setiap ada umrah jamaah yang terlantar
langsung uang ini dikeskan. Itu berbeda dengan bank garansi. Kalau bank garansi kelamaan. Itulah salah satu solusi terbaik. Dan demikianlah akhir daripada diskusi kita ini. Terima kasih kepada semua para narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV yang hot-hot.